Good morning, student. How are you today? Ayo, udah pada sarapan belum? Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan membahas tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Pekerjaan di sekitarku. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Bacalah cerita di bawah ini dalam hati. Nah, ini kakak bacakan dengan nyaring ya, supaya kalian bisa menyimak. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Gerobokan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas antara lain Pak Weli, Sudin, guru, penjaga sekolah, murid kelas 4, 5, dan 6, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT, dan Ketua RW setempat. 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Bapak Weli berharap dapat memberangkatkan Sudin ke kota untuk lomba pidato tingkat nasional, agar ia mendapatkan pengalaman berharga melalui lomba tersebut. 3. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Bapak Weli memiliki harapan tersebut karena Sudin merupakan anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato, sehingga Pak Weli ingin Sudin dapat memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. 4. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya?
Bapak Weli dan warga sekolahnya memanen pisang dan menyelenggarakan lelang pisang untuk menggalang dana. 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Nah, misalkan tokoh yang paling saya sukai adalah Bapak Weli, karena mempunyai sifat yang mulia dan memiliki tekad dan usaha untuk mendukung kemajuan muridnya. Diskusikan jawaban di atas bersama kelompokmu. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kamu sukai? Tulis pendapatmu tentang cerita tersebut di bawah ini. Nah, ini hanya alternatif jawaban ya. Ini misalkan saja. Ya, saya menyukai cerita di atas karena tekad dan usaha Pak Weli untuk mendukung kemajuan muridnya. Sungguh menyentuh hati. Bagian yang paling saya suka adalah ketika Pak Weli berusaha membantu Sudin untuk ikut lomba pidato dengan cara melelang pisang dari kebun sekolah, dan Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Nah, kalian bisa menuliskan pendapat kalian masing-masing. Tukarkan pekerjaanmu dengan pekerjaan teman sebelahmu, berilah komentar. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan sampan dan jaring. 2. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nelayan modern menangkap ikan menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar, jaring, radar, dan bahkan peledak atau bom. 3. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Persamaannya, mencari dan menangkap ikan atau menghasilkan barang. Perbedaannya, nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal besar berbahan bakar, radar, pukat harimau, dan bom. 4. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka laut akan tercemar dengan polusi bahan bakar yang digunakan. Selain itu, perlengkapan modern yang digunakan untuk menangkap ikan seperti bom akan dapat merusak ekosistem di laut. 5. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Para nelayan seharusnya mencari ikan dengan menggunakan alat yang tidak merusak ekosistem laut, seperti tidak menggunakan bom atau pukat harimau, melainkan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Diskusikan hasilnya dengan kelompokmu. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Nah, gambar yang pertama ini adalah seorang nelayan sedang menggunakan bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan.
Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan, apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Tidak setuju. Mengambil ikan dengan cara menggunakan bom atau bahan peledak dapat merusak ekosistem di laut seperti terumbu karang sebagai habitat ikan. Sedangkan menangkap ikan menggunakan pukat harimau dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Akibatnya dapat mengurangi populasi bahkan punahnya makhluk hidup di laut. Nah, coba kalian sampaikan hasilnya kepada teman di sebelahmu. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, dari gambar tersebut diskusikan dengan temanmu tentang 1. Jenis kegiatan ekonomi. 2. Jenis barang yang diperjualbelikan. 3. Jenis pekerjaan yang terkait pada kegiatan ekonomi tersebut. Dan 4. Hasil dari setiap pekerjaan. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat dan hasil dari kegiatan tersebut antara lain nelayan, menghasilkan barang berupa ikan. Pedagang ikan memperoleh untung dari hasil penjualan ikan. Dan pengangkut barang mendapat upah dari jasa pengangkutan barang. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu? Kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat 1. Jenis kegiatan ekonomi. 2. Lapangan pekerjaan. 3. Hasil dari setiap pekerjaan. Dan 4. Penyebaran barang. Sampaikan tulisanmu kepada gurumu. Nah, ini misalkan saja ya. Aku tinggal di daerah yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Ada yang menjadi petani karet dan juga petani kelapa sawit. Jenis kegiatan ekonomi mereka adalah perkebunan. Petani karet bekerja di kebun untuk mengumpulkan getah dari pohon karet. Getah tersebut kemudian dijual kepada pengumpul getah dan diekspor hingga ke luar negeri untuk dapat diproduksi menjadi barang. Petani kelapa sawit juga bekerja di kebun. Perkebunan kelapa sawit yang terbesar di daerahku dimiliki dan dikelola oleh sebuah perusahaan. Banyak warga sekitar yang bekerja di sana. Ada yang bekerja di bagian penanaman pohon kelapa sawit, pembersih rumput, pemberi pupuk, pemanen kelapa sawit, pengangkut kelapa sawit, dan bagian pengolahan dan produksi hasil kelapa sawit. Kelapa sawit diolah dan diproduksi menjadi minyak goreng yang dapat digunakan untuk memasak. Nah, kalian sesuaikan dengan kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kalian masing-masing ya. Itu tadi hanya sekedar contoh. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Pak Made adalah seorang pelukis.
Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amati gambar berikut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Simbol sila kedua Pancasila berbentuk rantai yang terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan mata rantai berbentuk lingkaran. Keduanya saling terkait. Apa makna simbol sila kedua Pancasila? Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna 1. Setiap manusia setara dan sejajar. 2. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. 3. Anti penjajahan. Dan 4. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, sekarang jelaskan hubungan antara simbol dan makna sila kedua Pancasila. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling bergantung dan membantu. Terdapat mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Artinya kita harus saling membantu dan berlaku adil tanpa membeda-bedakan laki-laki maupun perempuan. Apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Jelaskan alasanmu. Iya, sikap Pak Made dan Pak Tony telah mencerminkan sila kedua Pancasila karena mereka tidak membanding-bandingkan pekerjaan mereka satu sama lain. Dan hal terpentingnya yaitu pekerjaan mereka sama-sama memberikan manfaat bagi orang lain. 3. Tulislah contoh sikap-sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, misalnya mencintai, menghormati dan mentaati nasihat orang tua, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, serta saling membantu sesama anggota keluarga. Kemudian di lingkungan masyarakat, berperilaku sopan dan santun terhadap orang lain, membantu tetangga yang mendapat musibah, bersedekah kepada fakir miskin. Sedangkan di lingkungan sekolah, misalnya bersikap sopan kepada guru dan teman, tidak merendahkan atau menyakiti perasaan teman, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membantu teman yang kesulitan atau terkena musibah. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Dadu sering mengejek dan menertawakan Dayu karena logat bahasa Dayu
masih sangat kental dengan logat Bali. Bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Dayu merasa sedih atas sikap Dadu terhadapnya. Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. Tidak setuju. Kita tidak boleh mengejek dan mentertawakan teman kita. Sikap Dadu tidak patut ditiru. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Sikap yang dilakukan Dadu tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, karena mengejek teman merupakan perilaku yang tidak memiliki adab dan menyakiti perasaan orang lain. Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Sampaikan kepada temanmu. Sebagai seorang penjahit, Pak Tony harus sangat paham tentang luas dan keliling. Ini akan membantu dalam hal memperkirakan bahan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Luas dan keliling persegi panjang. Sebelumnya kamu telah membuktikan luas dan keliling persegi. Sekarang dengan kelompokmu, diskusikan pembuktian luas dan keliling persegi panjang. Nah, perhatikan persegi panjang berikut. Buatlah persegi satuan dengan panjang sisi 1 cm. Letakkan persegi satuan sehingga menutupi seluruh permukaan persegi panjang. Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi panjang persegi panjang? Persegi satuan yang menutupi panjang persegi panjang masing-masing ada 8. Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi lebar persegi panjang? Persegi panjang yang menutupi lebar persegi panjang masing-masing ada 5. Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang? Persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang ada 40. Bagaimana hubungan antara banyak persegi satuan yang menutupi panjang, lebar, dan seluruh permukaan persegi? Banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi adalah hasil kali dari banyaknya persegi satuan yang menutupi salah satu panjang persegi dan lebar persegi. Jika banyaknya persegi satuan yang menutupi persegi panjang menyatakan luas persegi panjang, apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas persegi panjang? Luas persegi panjang adalah banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang. Panjang persegi panjang dinamakan P, lebar persegi panjang dinamakan L, L kecil ya. Luas persegi panjang dinamakan L besar. Tulislah rumus luas persegi panjang. L sama dengan panjang kali lebar. L besar sama dengan P kecil kali L kecil. Luas persegi panjang. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Di sini adalah persegi panjang, kemudian ditutupi oleh persegi satuan. Banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang dinamakan luas persegi panjang. Jadi, luas persegi panjang di atas sama dengan 7 kali 5 satuan, sama dengan 35 satuan. Jika L besar sama dengan luas, P sama dengan ukuran panjang dan L kecil sama dengan ukuran lebar, maka L besar sama dengan P kali L kecil. Apakah kamu menemukan cara menentukan luas persegi panjang yang berbeda? Jika ya, jawab iya ya. Jika tidak, jawab tidak. Keliling persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar persegi panjang, kemudian ditutupi oleh persegi satuan. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah jumlah ukuran sisi yang membatasi sebuah bangun.
Jumlah ukuran sisi yang membatasi sebuah bangun merupakan keliling dari bangun tersebut. Pada bangun di atas, kelilingnya adalah AB, ditambah BC, ditambah CD, ditambah DA sama dengan 7 satuan, ditambah 5 satuan, ditambah 7 satuan, ditambah 5 satuan sama dengan 24 satuan. Jadi, keliling persegi panjang 2 kali ukuran panjang ditambah ukuran lebar. Kerjakan latihan soal berikut. 1. Diketahui persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Hitunglah luas dan kelilingnya. Luas sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 5 cm kali 3 cm, sama dengan 15 cm persegi. K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, sama dengan 2 kali 5 cm ditambah 3 cm. Sama dengan 2 kali 8 cm, sama dengan 16 cm. 2. Diketahui persegi panjang dengan lebar 4 cm. Luas persegi panjang tersebut 36 cm persegi. Hitunglah kelilingnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang sama dengan luas dibagi lebar, sama dengan 36 cm persegi dibagi 4 cm. Sama dengan 9 cm. Keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, sama dengan 2 kali 9 cm ditambah 4 cm, sama dengan 2 kali 13 cm, sama dengan 26 cm. 3. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 20 cm. Lebar sisinya adalah 2 cm. Hitunglah luasnya. K sama dengan 2 kali P tambah L, sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L kecil. K-nya 20 cm, sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali 2 cm. 20 cm sama dengan 2 kali P ditambah 4 cm. 4 cm kita pindah ruaskan, tadinya tambah jadi kurang ya, tandanya positif jadi negatif. 20 cm dikurangi 4 cm sama dengan 2 kali P. 16 cm sama dengan 2 kali P. P sama dengan 16 cm dibagi 2, hasilnya adalah 8 cm. Luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya sudah ketemu ya, 8 cm kali 2 cm sama dengan 16 cm persegi. 4. Diketahui persegi panjang dengan panjang sisi 2 kali lebarnya. Jika lebarnya 4 cm, hitunglah luas dan kelilingnya. Yang diketahui adalah lebar sama dengan 4 cm. Panjang sama dengan 2 kali lebar, sama dengan 2 kali 4 cm, sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah luas dan kelilingnya. Luas sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 8 cm kali 4 cm, sama dengan 32 cm persegi. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, sama dengan 2 kali 8 cm ditambah 4 cm, sama dengan 2 kali 12 cm. Hasilnya adalah 24 cm. 5. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 3 kali lebarnya. Jika lebarnya 9 cm, hitunglah luas dan kelilingnya. Yang diketahui lebar sama dengan 9 cm. Panjangnya sama dengan 3 kali lebar, sama dengan 3 kali 9 cm, sama dengan 27 cm. Yang ditanyakan adalah luas dan keliling. Luas sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 27 cm kali 9 cm. Hasilnya adalah 243 cm persegi. Kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, sama dengan 2 kali 27 cm ditambah 9 cm, sama dengan 2 kali 36 cm. Hasilnya adalah 72 cm. Okay students, thank you for watching and don't forget to do your test. See you!